Terus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin teman-teman sekalian. Kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin dan juga XRP. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tonton XRP bisa tonton atau simak video XRP yang kemarin sudah saya upload. Oke. So, tanpa basa-basi, ini udah hari Selasa ya. Saya akan awali seperti biasa untuk di XY-nya. Jadi kemarin memang sudah kita bahas ya. Dia ini reject di area resisten yang sama, di mana range sideway dia di garis warna kuning ini ya, beberapa kali kena reject, kemudian di sini nih false break and then kena reject lagi ya, teman-teman. Kemudian kemarin menggunakan bantuan kakek Fibo pun di sini ketika dia testing di area krusialnya dia saya tandain dengan box area warna biru, dan pas juga di situ adanya retracement 0,3 sampai 0,5 sekitaran 112,78 sampai 112,9 untuk di XY, and then dia gagal mempertahankan. Dan ya, sesuai skenario kalau misalkan dari hari Senin dia gagal bertahan, ya udah dia bakalan berpotensi untuk drop at least sampai di box warna putih ini ya, yang kemarin juga saya bahas atau infokan ke teman-teman sekalian. Nah, box warna putih ini menjadi area support and then resistance pada pergerakan sebelumnya. Ini di sekitar 111,8 sampai 112,1 lah untuk di XY-nya. So, ini menjadi area krusial untuk targetnya dia ya, untuk si di XY. Jadi kalau misalkan ini coba saya geser dulu ya, teman-teman, biar nggak terlalu rame. Nah, dan kemudian kita mendapati juga di situ adanya retracement 1,2 ya, which is itu menjadi next target lagi untuk koreksinya di XY secara time frame 1 jam, dan sudah di testing dan di situ mendapati reaksi seperti pantulan ataupun sideway dulu, teman-teman. Jadi memang adanya possibility untuk si DXY bisa aja ya di sini sideway atau ya mengalami pemantulan sedikit dulu, at least testing saja. Sebentar nih akan coba saya geser ke samping. Nah ya, geser ya, dia mungkin cuman mantul testing EMA 34 dan 55 secara time frame hourly sebelum dia melanjutkan penurunannya lagi. Nah, penurunannya di sini yang menariknya adalah ini, mungkin akan saya hapus aja dulu teman-teman ya. Jangan-jangan ini untuk yang bigger picture-nya sih sebenarnya, yang 1,2 ini. Jadi at least kalau misalkan kita melihat yang ini aja teman-teman ya, Fibo yang ini warnanya dibedain aja ya, sorry ya, biar nah ini ya teman-teman berubah. Oke, nah ini ya teman-teman, jadi saya ubah untuk menjadi warna kuning aja biar nggak nyaru sama tarikan Fibo yang lain ya untuk lebih bigger picture-nya. Jadi bisa aja skenario yang terjadi. Kemudian ini target di Fibo atau retracement 2-nya ini pas banget ya, precisely di penguatan dia terakhir kali di sini. Nah, di sini saya kasih tanda zoning kan, teman-teman, di sekitar 110,8, teman-teman. Jadi memang adanya possible untuk dia retest ke kisaran situ, dan sebelumnya kita bisa lihat ini mendapati reaksi yang signifikan dari level tersebut. Jadi memang ini menjadi next target kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun, dan pas banget ya untuk secara hourly kita bisa lihat ini clear banget adanya istilahnya kenaikan yang signifikan dari area situ. Jadi perlu diwaspadai jika memang di XY skenario ini yang terjadi gitu ya untuk level di XY-nya. Next ini untuk si USDT dominance. Jadi ini masih sesuai plan yang kemarin ya. Saya ambil juga bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya. Ya, dia retest di antara retracement 0,3 sampai 0,5. Saya boxin atau tandain dengan highlight warna biru ini. Kemudian dia gagal maintain ya. Kemudian testing ya, di sini testing ke box merah di mana sebelum jadi ada support and resistance, mencoba masuk lagi and then nggak mampu, akhirnya dia terbreakdown dari box merah ini. Nah, jadi memang possibility-nya dia masih bisa aja melanjutkan penurunannya. At least sekarang ini ongoing dulu teman-teman ya. Sekarang ini ongoing dulu. Retest ke swing hollow terakhirnya dia, plus juga di garis ungu ini menjadi area tengah dari area sideway dia. Itu range sideway-nya kan 7,3 sampai 7,7% gitu kan, di antara box hijau bagian bawah dan merah itu bagian atasnya. Nah, tengah-tengahnya ini saya ambil aja, dan ya kita bisa lihat mendapati beberapa kali reaksi juga menjadi support and resistance. Jadi bisa dibilang range tengahnya ketika dia area sideway. Nah, jadi ini dulu target pertamanya dia atau terdekatnya dia yang bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk range-nya di sini. Nah, ini target pertamanya ya. Lalu kalau misalkan dari situ dia gagal bertahan, ya udah secara overall dia untuk mencoba testing lagi di strong supportnya di box hijau ya, di sekitaran 7,3%-nya. Ya, jadi ini possible untuk si USDT dominance. Palingan untuk short termnya kita perhatikan dulu ya untuk area target terdekatnya di sekitaran 7,5% ini dulu aja. Jadi kalau misalkan untuk short termnya dia masih
lanjut koreksi ya, Bitcoin mungkin bisa ngejar ke next target resistance terdekat. Ya palingan itu aja untuk info update USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi memang seperti pembahasan saya. Jadi di sini terbentuk trend resistance ya. Saya tandain dengan garis warna merah ini 1 2 kali ke atas, dan kita bisa lihat ya pressure-nya itu signifikan. Sebelumnya nih seperti ini, signifikan. Kemudian yang kedua kali itu dari sini ya, kita bisa lihat, dan ya kita coba kalau tandain aja turunnya itu seperti ini, teman-teman. Turunnya seperti ini ya kalau ditandain. Jadi memang yang pertama itu lebih powerful, yang kedua itu powerful juga, cuman tidak sekuat atau sekencang yang pertama ya. Dan yang terakhir pun kita bisa lihat ya di sini ya, penurunannya pun lebih kecil lagi powernya untuk selling pressure. Nah sekarang ini dia lagi retest ataupun akan menghampiri area krusial di trendline garis warna merah ini ya, let's say di sekitar 19.800 sampai 19.900 lah, atau hampir 20.000 teman-teman. Jadi memang ini menjadi area penentu apakah dia mampu untuk breakout, true breakout ya, untuk bisa ngejar seperti 22.000, 21.500 dan lain sebagainya, atau cuman dia ngetes aja kemudian dia terbreakdown untuk dibanting sekali lagi lebih dalam sebelum nanti mantul kenceng, teman-teman ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai dan diperhatikan untuk area Bitcoin saat ini ya. Dia akan menghit area krusial, dan juga secara daily time frame di sini ada garis warna kuning MA55 plus trendline resistance ya. Jadi di situ adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu dipantau sama kita semua, dan juga level 20.000 itu menjadi angka psikologis atau level psikologis. Ya, jadi memang itu menjadi area krusial banget. Benar-benar saya pribadi ya harap yang terbaik lah ya, teman-teman. Ya harapan kalau dari saya pribadi ya at least dikasih napas dulu lah, atau bahkan breakout itu jauh lebih bagus lagi, dan didukung dengan kenaikan suku bunga nanti yang cuma 0,5 itu bahkan lebih bagus lagi untuk market secara short termnya. Kita ngomongin jangka pendek loh teman-teman ya. Jadi palingan itu aja dulu yang perlu di note. Jadi kalau misalkan dari area situ kena reject ya, dan area 17.600-nya itu di box warna hijau ini terbreakdown jebol ya, next target seperti info yang kemarin juga sudah saya sampaikan, dia bisa aja hit ke beberapa target yang sudah saya infokan nih, seperti 12.800 dan 15.500 dolar untuk Bitcoinnya. Cuman kalau misalkan dia breakout itu big possibility dia bisa ngejar ke beberapa area target resistance seperti 21.400, 22.300 dan di 25.200 dolar. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Next untuk Bitcoin secara time frame hourly-nya. Jadi so far masih seperti pembahasan yang kemarin ya, dan kita bisa lihat dia sempat sideways ya, mungkin struggling di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Di situ dia berhasil break ya, sekarang ini posisinya udah di atasnya, dan sooner or later mungkin kita masih punya kesempatan untuk melihat si Bitcoin itu at least testing dulu di swing high terakhirnya dia hampir di 20.000 dolar. Nah, yang menariknya saya akan tandain juga, ini saya geser dengan box warna ungu. Sebelumnya ada pressure seller terakhir kali itu datang signifikan dari level range kisaran 20.000 dolar. Jadi ini juga menjadi area krusial yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman sekalian gitu. Kalau misalkan memang dia melanjutkan penguatan, ingat terakhir kali di sini pada 7 Oktober 2022 itu adanya selling pressure signifikan, ya red candle cukup panjang. Dan sebelumnya juga di sini ketika pump lumayan juga kena reject, lumayan kencang juga rejectannya. Dan potensinya untuk jangka pendek kalau memang dari area situ dia malah ke reject ya, potensi untuk create yang namanya double top teman-teman. Ya ini top 1 dan top 2 ya, bisa aja nanti dia terbreakdown kalau memang double topnya terkonfirm dan dia ke reject lagi di area ini. Itu yang benar-benar perlu diwaspadai. Tapi kalau misalkan somehow dia berhasil break retest untuk melanjutkan penguatannya, next target itu di strong resistance-nya di sekitaran 20.400 sampai 20.600 dolar, dan di situ juga adanya retracement atau Fibo ya 1,6 itu sekitaran 20.500-an dolar ya. Jadi memang ini kalau Fibonya tarik dari mana? Kemarin itu saya tarik dari swing high di sini ya ke swing low terakhirnya dia. Ya, kurang lebih seperti itu aja teman-teman gambarannya untuk si Bitcoin, dan jadi area support terdekatnya itu pasti di range kisaran bagian bawahnya ini di retracement 0,3 dan 0,5-nya. Sebelumnya juga menjadi tahanan nih, support, resistance and then di flip biasanya menjadi support ini juga teman-teman. Ya, palingan itu aja informasi yang bisa saya berikan buat teman-teman sekalian. Semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.